Halo semuanya, perkenalkan nama saya Florana Teresa. Saya mahasiswi setia Jambatan Bulan Prodi Akuntansi semester 2. Saat ini saya akan mengerjakan tugas video mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan pembahasan perusahaan dagang. Nah, baik teman-teman, di sini ada 4 topik utama yang nanti saya akan bahas dalam penjelasan video kali ini. Yang pertama ada definisi perusahaan dagang, yang kedua ada kegiatan utama dari perusahaan dagang, yang ketiga ada siklus operasional perusahaan dagang, yang keempat ada perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu definisi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli barang dari pemasok dan menjualnya kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk atau kondisi barang tersebut. Contohnya adalah toko kelontong dan juga supermarket. Selanjutnya, kita masuk pada jenis-jenis perusahaan. Yang pertama, ada perusahaan jasa. Perusahaan ini menyediakan layanan atau jasa. Contohnya, ada salon kecantikan dan klinik. Yang kedua, ada perusahaan dagang. Perusahaan yang menjual barang tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Contohnya seperti toko sembako dan juga toko pakaian. Yang ketiga, ada perusahaan manufaktur. Perusahaan ini mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya, ada pabrik makanan dan juga pabrik sepatu. Selanjutnya, ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama, membeli barang dan menjual kembali tanpa merubah bentuk barang tersebut. Yang kedua, menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli. Yang ketiga, pendapatan utama berasal dari hasil penjualan barang dagangan. Yang keempat, persediaan yang dimiliki hanya berupa persediaan barang dagangan saja. Selanjutnya, kegiatan utama dari perusahaan dagang. Kegiatan yang pertama ada kegiatan pembelian. Perusahaan melakukan pembelian barang dagangan, perlengkapan, peralatan, serta aset-aset lainnya yang akan digunakan untuk mendukung jalan aktivitas perusahaan. Kegiatan yang berikut ada pengeluaran kas. Kegiatan pengeluaran kas merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang tunai maupun saldo di rekening bank. Kegiatan ini terjadi karena adanya pembelian barang dagang, peralatan, perlengkapan, serta aset-aset lainnya. Kegiatan yang berikut ada penjualan. Kegiatan penjualan merupakan semua kegiatan perusahaan untuk menjual barang dagangan kepada konsumen dengan pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Yang terakhir, ada kegiatan penerimaan kas. Kegiatan penerimaan kas merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan uang secara tunai maupun melalui rekening bank. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai siklus operasi perusahaan dagang. Seperti yang teman-teman sudah lihat pada gambar di samping saya ada gambar siklus operasi perusahaan dagang. Di situ ada poin-poin penting, namun saya akan menjelaskan poin-poin tersebut. Yang pertama ada pembelian. Perusahaan dagang memulai siklus operasinya dengan membeli barang dari pemasok. Pembelian ini bisa dilakukan secara tunai, langsung dibayar, atau kredit dibayar belakangan. Berikutnya ada persediaan. Barang yang telah dibeli akan disimpan terlebih dahulu dalam persediaan. Barang ini belum dijual, masih menjadi aset perusahaan. Yang berikut ada penjualan. Barang dari persediaan kemudian dijual kepada konsumen. Penjualan bisa dilakukan secara tunai, yaitu konsumen langsung membayar saat itu juga. Bisa juga kredit, yaitu konsumen akan membayar di kemudian hari. Berikutnya ada piutang. Jika penjualan dilakukan secara kredit, maka akan timbul piutang usaha, uang yang harus dibayar konsumen kepada perusahaan. Berikutnya ada kas. Uang dari penjualan tunai langsung masuk ke kas. Sedangkan untuk penjualan kredit, kas akan bertambah saat konsumen melunasi piutangnya. Kemudian, utang. Jika sebelumnya perusahaan membeli barang secara kredit, maka utang usaha harus dibayar. Pembayaran ini dilakukan menggunakan kas. Jadi, dari siklus operasi yang tadi saya sudah jelaskan poin-poinnya, kesimpulannya adalah siklus ini akan terus berputar. Beli barang, simpan dalam persediaan, jual barang, terima kas, bayar utang, dan beli barang lagi. Siklus ini mencerminkan aktivitas utama dalam perusahaan dagang, yaitu membeli dan menjual barang untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli dan menjual barang. Sementara perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual layanan atau jasa, bukan barang.
Perusahaan dagang memiliki komponen seperti harga pokok penjualan atau yang biasa disingkat dengan HPP, karena ada barang yang dibeli dan dijual kembali. Sedangkan perusahaan jasa biasanya hanya mencatat biaya jasa karena tidak menjual barang fisik. Selain itu juga ada perbedaan dari sisi laporan keuangan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Perbedaan yang pertama ada pada laporan laba rugi. Perusahaan dagang mencantumkan unsur penjualan, harga pokok penjualan atau HPP, dan laba kotor, sementara perusahaan jasa tidak memiliki HPP, sehingga langsung mencatat pendapatan jasa dikurangi beban operasional untuk memperoleh laba bersih. Perbedaan yang kedua ada pada neraca. Perusahaan dagang mencantumkan akun persediaan barang dagangan di aset lancar, sementara perusahaan jasa tidak memiliki akun persediaan karena tidak menyimpan barang. Perbedaan yang ketiga ada pada pencatatan transaksi. Perusahaan dagang mencatat pembelian barang, retur pembelian, diskon pembelian, penjualan barang, dan retur penjualan. Sementara perusahaan jasa lebih sederhana, hanya mencatat penerimaan pendapatan jasa dan beban operasional saja. Perbedaan yang keempat ada pada jenis akun khusus. Perusahaan dagang menggunakan akun khusus seperti persediaan, penjualan, pembelian, retur, dan HPP. Sementara perusahaan jasa lebih banyak menggunakan akun pendapatan jasa, gaji, sewa, dan beban operasional lainnya. Selanjutnya, bagaimana perhitungan pada perusahaan dagang? Perhitungan yang pertama ada perhitungan penjualan bersih. Caranya, penjualan dikurangi dengan retur penjualan, dikurangi potongan tunai penjualan, dikurangi diskon penjualan, yang menghasilkan penjualan bersih. Yang kedua, perhitungan harga pokok penjualan. Caranya, persediaan barang awal periode ditambah pembelian, yang menghasilkan barang tersedia dijual. Nah, kemudian barang tersedia dijual dikurangi dengan persediaan barang akhir periode, yang menghasilkan harga pokok penjualan atau HPP. Yang ketiga, perhitungan laba kotor. Caranya, laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Yang keempat, perhitungan laba rugi. Laba rugi sama dengan laba kotor dikurangi beban operasi. Nah, baik teman-teman, kini presentasi video saya mengenai perusahaan dagang telah selesai. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang mungkin sudah meluangkan waktu untuk menyimak video saya dari awal sampai akhir. Dan saya juga memohon maaf jika selama saya menjelaskan dalam video ini ada tutur kata, bahasa, ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Dan sangat-sangat saya mengucapkan banyak terima kasih buat semuanya yang telah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat buat saya dan juga teman-teman semuanya.